membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema khamar penduduk surga. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, serta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Untuk kali ini kita akan bahas tentang khamar penduduk surga. Ikhwah, di kajian lalu telah kita bahas tentang sekilas secara global terkait tentang makanan dan minuman penduduk surga. Kita sudah bahas bahwasanya makanan dan minuman penduduk surga ataupun makan atau minuman yang dikonsumsi penduduk surga, ikhwah, dia pertama sifatnya rasanya lezat dan bila adza, lezat dan tidak akan mengganggu, ya. Dia sangat lezat dan tidak akan mengganggu, tidak akan menimbulkan penyakit. Yang kedua yaitu adamul mufadalat, di mana makanan dan minuman penduduk surga yaitu tidak memiliki fudalat. Al-fudalat artinya kotoran-kotoran.
Ya, beda halnya dengan penduduk dunia, penduduk bumi. Apabila dia makan ataupun minum, maka nanti akan timbul dari setelah selesai proses pencernaan, maka akan ada kotoran, baik dia air besar maupun dia air kecil. Namun untuk penduduk surga tak seperti itu, ya, tidak seperti itu, di mana mereka setelah makan dan minum tidak ada tinjanya, tidak ada kotorannya, tidak ada baulnya. Maka Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya penduduk surga, inna ahlal jannati la yatabawwadun, tidak akan buang air kecil, wala yataghawwatun, tidak akan buang air besar, wala yamtakhtun, tidak akan buang ingus, ya, tidak ada ingusnya. Kemudian wala yatfulun, tidak akan meludah. Walakinna ta'amuhum, tapi makan mereka itu walakin ta'amuhum wa syarabuhum, hanya saja makan dan minuman mereka itu jusa, akan menimbulkan jusa. Jusa itu ikhwah sendawa. Sendawa. Tapi kajusa ilmisk. Tapi aroma sendawa mereka itu aroma kasturi. Demikian ikhwah. Ya, jadi yang dimakan itu tidak menyebabkan adanya kotoran, ya, kotoran. Yang ketiga ikhwah, ini juga tak kalah pentingnya, makan dan minuman penduduk surga itu tidak mengakibatkan gangguan, apapun gangguannya. Termasuk gangguan itu adalah kekenyangan ataupun kenyang. Ikhwah, kita kalau makan, ya, kita makan, setelah begitu makan kita kenyang, kita puas dan kenyang. Kenyang itu pun menghalangi yang namanya kenikmatan. Makanya kalau kita lapar, Masya Allah, makanan terasa sangat lezat, minuman terasa sangat lezat. Tapi ketika kita sudah merasakan kenyang, terputus kelezatan itu, hilang lezatnya. Padahal yang tadinya makanan sangat lezat, minuman yang sangat sangat lezat, ternyata ada akhirnya. Minumannya sama, makanannya sama. Ada akhirnya, yaitu ketika kita sudah merasa kenyang. Demikian ikhwah. Ternyata berhenti rasa lezatnya, ya, dan berhenti kenikmatannya. Apalagi kalau makannya sampai kekenyangan. Ikhwah. Kalau sampai kekenyangan, itu malah menimbulkan penyakit, malah menimbulkan gangguan. Ikhwah. Yang tadinya lezat, terputus lezatnya karena kenyang. Kalau masih dilanjutkan, maka akan menimbulkan gangguan. Itu ikhwah. Di samping itu, setelah dicerna, akan menimbulkan gangguan berikutnya. Apa itu? Perut mulai mules. Kenapa? Karena kita mau buang air besar. Demikian juga mau buang air kecil. Tapi nanti di surga, tidak seperti itu. Mereka yang makan, penduduk surga yang makan dan minum, tidak ada yang namanya kotoran. Tapi nanti diakhiri dengan jusa. Jusa itu sendawanya, dan aroma sendawanya itu bukan aroma makanan. Kalau kita makan durian nih, kenyang. Begitu kita sendawa, aromanya aroma durian. Demikian ikhwah. Kalau kita makan apa ini? Jadi aroma yang keluar itu aroma makanan yang kita makan. Tapi di surga enggak. Apapun yang dia makan, begitu mereka sendawa, sendawanya aroma minyak kasturi. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika mereka menikmati, penduduk surga itu ketika dia mau makan, bukan dikatakan lapar, karena lapar itu suatu kekurangan. Dan ketika mereka berhenti, bukan karena kekenyangan, dan bukan karena kenyang. Jadi mereka itu makan karena memang semata-mata menikmati makanan. Insya Allah ya. Semata-mata karena menikmati makanan itu sendiri. Dan kenikmatan itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan bertambah-tambah. Jadi ketika seorang penduduk surga, ingin makan, ya dia ingin saja. Karena ingin menikmati. Setiap makanan yang dia makan, ya dia konsumsi, itu akan bertambah. Nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Nikmat, nikmat, nikmat. Dan begitu nikmat.
Tidak ada akhirnya. Kalau tadi kita kan, ketika kita mau makan, apalagi lapar, itu mulai ada gangguan nih. Aduh, lapar. Kemudian kita makan, begitu nikmat. Lantas, nikmat tadi ketika kita konsumsi terus, nikmat semakin lama semakin berkurang, nikmat semakin berkurang nikmatnya, bahkan semakin tidak ada lagi nikmatnya. Padahal makanan tetap sama. Itu juga makanannya. Baru beberapa menit yang lalu makanan itu lezat, dengan makanan yang sama, yang kita konsumsi, dia berubah menjadi tidak nikmat karena kekenyangan. Karena kenyang. Apalagi sampai kekenyangan. Dan dengan ikhwah, itulah yang namanya makanan dan minuman dunia. Tapi tidak demikian yang namanya makanan, minuman, dan minuman surga. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita banding-bandingkan, Masya Allah, tidak benarlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah hadis qudsi, a'adatu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Makanya kita lihat, ketika kita membaca berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah kenikmatan surga, itu nggak bisa kita cerna. Karena yang kita alami tak pernah seperti itu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia. Kita lihat sekarang, khamru ahlil jannah. Khamrnya penduduk surga. Kita tahu ikhwah, khamr di dunia ya, khamr di dunia, pada dasarnya makna khamr itu sendiri adalah makna dasar dari sisi bahasa, dari sisi etimologi, maknanya ada al-ghita, atau kalau khamara fiilnya ghatta atau yasturu atau sataro, artinya menutupi. Makanya wanita punya kerudung dikatakan khimar, karena dia menutupi kepalanya. Demikian ikhwah. Jadi khamr itu dari kata khamara, artinya menutupi, ya, menutupi. Baik. Dari sisi terminologinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu kullu ma yudhibul aql. Apa saja yang dapat menghilangkan atau mengurangi akal. Wa yughatihi, dan menutup akal. Sawa'un kana min 'inabin. Dia itu terbuat dari anggur. Kenapa ini ikhwah disebut dalam definisi? Karena sebagian madhab ada yang menyebutkan ya khamr itu ya hanya dari anggur. Kalau yang dari selain anggur maka tidak apa-apa. Ya, ini pendapat yang syadz ya, yang ganjil. Sawa'un kana minal 'inab. Baik khamr itu terbuat dari anggur, awit tamri atau dari kurma. Apalagi ikhwah, au min qamhin, ataupun dari gandum, au ghairihim, ataupun yang lain-lainnya. Sawa'un kana dha'iban au am ghairuhu. Baik dia itu sawa'un kana dha'iban, baik dia itu berupa cairan, liquid ya. Au ghairuhu atau yang lainnya. Artinya berupa benda benda padat, makanan misalnya, ya. Baik dia berupa cairan, cair dia, bisa diminum, atau yang selain cairan, yaitu benda yang bisa dimakan, dikonsumsi, di benda padat dikonsumsi misalnya. Atau termasuk juga bisa kita masukkan juga ke dalam definisi, yaitu atau dia berupa gas, seperti dihirup. Kan sebagian anak-anak jalanan ini, ikhwah, mereka tidak bisa beli narkoba, yang beli mereka lem sepatu itu ikhwah, lem kuning. Kalau orang Medan bilang lem kambing, karena memang yang paling tenar merek lem sepatu itu merek kambing. Demikian ikhwah. Itu diisep, lem itu diisep, akhirnya membuat dia menjadi mabuk. Itu juga termasuk dalam khamr. Jadi khamr itu ikhwah, apa saja yang dapat merusak akal atau mengurangi akal, itu termasuk khamr. Semua yang memabukkan, ya, dia terbuat dari apapun, terbuat dari benda apapun, baik dia itu benda berupa cair, berupa padat, maupun berupa gas. Itulah ikhwah yang disebut dengan al-khamr. Makanya
minuman-minuman yang bisa membuat seorang itu mabuk dikatakan khamr. Ya, khamr. Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, kullu muskirin khamr. Semua yang memabukkan itu khamr. Kemudian wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya, setiap memabukkan itu haram. Tentu mabuk di sini ikhwah, muskir di sini artinya mabuk dalam makna mabuk dalam makna yang hakiki, bukan yang makna atau bukan yang majazi seperti mabuk laut misalnya, ya, atau mabuk cinta misalnya. Itu nggak termasuk dalam masalah ini, ya, nggak termasuk dalam masalah ini. Jadi dia berupa apa yang dikonsumsi membuat akal menjadi hilang, ya, akal menjadi hilang. Ini yang dibahas, ya. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat khamr di awal Islam itu tidak ada pengharaman. Karena saking gandrungnya orang-orang Arab pada waktu itu dengan khamr. Jadi khamr itu ya minuman biasa bagi mereka, minuman yang mereka konsumsi sehari-hari. Hanya saja syariat memberikan peringatan tentang masalah khamr. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan tentang judi. Katakan ya Muhammad, pada khamr dan judi itu terdapat dosa besar, ya. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya saja dosanya, mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi di sini belum ada pengharaman. Belum ada pengharaman. Hanya syariat sudah memberikan sedikit spill bahwasanya ini berbahaya. Tapi belum dengan tegas mengharamkan. Qul fihi ma itsmun kabir manafi'u linnas. Khamr itu ada manfaatnya, juga ingat ada dosanya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi ingat mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Demikian ikhwah. Itulah yang disinggung awal-awal oleh syariat tentang masalah khamr, supaya orang-orang Arab pada waktu itu memahami bahwa ini ada mudaratnya. Apa emang judi dan khamr itu ada manfaatnya? Ada ikhwah. Ada. Judi misalnya, ada manfaatnya. Ada kalau menang. Demikian ikhwah. Kalau menang berkali-kali kan ada manfaatnya. Intinya manfaat lah, ya. Khamar apa manfaatnya? Ketika diminum bisa Ya kalau orang sekarang kan kalau dia mabuk ada masalah, mabuk dia hilang masalah. Gimana nggak hilang masalahnya? Orang dia dalam keadaan tidak waras, ya hilanglah masalahnya, nggak mikir lagi dia. Hanya kalau pikirannya balik lagi, muncul lagi masalahnya. Tapi pada saat itu dia merasa tenang. Demikian, apalagi yang sudah dosisnya sudah tinggi, seperti kalau dia mengkonsumsi narkoba atau seperti morfin, itu mereka bisa fly at sky gitu kan. Dia bisa seperti terbang, dia seolah dunia nggak ada masalah. Demikian ikhwah, ya, hilang stres katanya. Hanya orang-orang non-muslim ini kalau seandainya mereka punya beban pikiran berat, mereka minum khamr, ya. Mereka minum sebagai pelampiasannya untuk menghilangkan, untuk mengurangi beban pemikirannya, padahal itu hanya semu sebentar saja. Setelah itu akan muncul lagi beban itu. Beban itu nggak bisa dikurangi. Beban itu diselesaikan, ya, tidak bisa dihindari. Ketika kita hidup, nggak bisa kita menghindar dari beban, menghindar dari masalah. Semua kita itu bermasalah. Hanya kita itu harus menyelesaikan, menghadapi masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluarnya. Demikian ikhwah, bertakwa kepada Allah, Allah akan beri Anda jalan keluar setiap masalah yang sedang Anda hadapi. Bukan minum khamar. Minum khamar itu hanya pengalian sebentar. Setelah itu masalah akan kembali Anda pikirkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia marhalah pertama. Yaitu Allah telah memberikan tanbih, catatan bahwasanya khamar itu ada sih faedahnya, tapi
mudarat lebih besar. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian salat, mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Demikian ikhwah. Dengan demikian waktu mabuk mereka menjadi sempit. Seorang nggak bisa dia minum ba'da zuhur. Kenapa? Nanti dia mabuk sampai asar, dia nggak bisa sholat asar. Nggak bisa dia minum setelah asar. Kenapa? Nanti kalau mabuknya sampai maghrib gimana? Nggak bisa dia minum setelah maghrib. Kalau dia mabuk nanti sampai isya. Nah, jadi kesempatan dia di mana? Ba'da isya, ba'da isya. Karena waktunya lapang. Sampai subuh. Atau subuh setelah sampai zuhur. Itulah paling mereka bisa minum. Kalau enggak, kalau zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya ini nggak bisa. Artinya Allah mempersempit waktu mereka mabuk. Karena masalahnya kalau mereka mabuk nggak boleh sholat. Kalau mereka nggak sholat, mereka berdosa. Demikian ikhwah. Sudah mulai sempit ini, ya. Sudah mulai sempit waktu mereka untuk mabuk. Hingga akhirnya marhalah ataupun fase yang ketiga, Allah dengan sangat tegas mengatakan dalam soal Maidah ayat 90, innamal khamr wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya ya, khamr, innamal khamr, khamr, judi, undi nasib dan berhala, rijsun, ini najis semuanya, min amali syaitan, termasuk amalan syaitan, fajtanibuhu, jauhi ini semua. Nggak tanggung, Allah nggak katakan haram, tapi langsung jauhi. Ikhwah, kalimat larangan jauhi dengan kalimat larangan diharamkan, ya, diharamkan, itu lebih kuat larangan jauhkan. Demikian ikhwah. Kalau dikatakan haram, artinya kalau misalnya nih, apa contohnya ya, haram, misalnya daging babi lah kita katakan. Ya, haram. Kalau ada daging babi depan kita, ya belum ada permasalahan, belum berarti seorang itu melanggar hukum. Kenapa? Karena yang diharamkan, mengharamkannya itu makannya. Kalau seandainya di hidangan dia itu di depan dia ada hidangan babi misalnya, maka dia belum dikatakan belum terkena larangan haram. Karena apa? Karena disebutkan dalam ayat bahwasanya babi itu haram. Kamu akan berdosa kalau kamu makan. Beda halnya dengan khamr, beda halnya dengan judi. Allah katakan fajtanibuh, jauhi dia. Berarti Anda tidak boleh dekat-dekat dengan judi. Anda tidak boleh dekat-dekat dengan khamr. Karena disuruh fajtanibuh, jauhi. Jadi kalau seandainya ada satu ruangan, Anda berada di satu sudut, sementara yang disuruh jauhi berada di sudut yang lain. Begitu ikhwah. Nggak boleh ada pendekatan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamr. Tidak boleh kalian itu duduk di hidangan yang ada khamrnya. Bayangkan, walaupun Anda nggak minum, Anda diharamkan duduk di situ. Karena di situ ada khamr. Itu makna di fajtanibuh. Demikian juga judi, Anda nggak boleh duduk yang ada di situ judinya. Imma Anda ingkarul mungkar atau Anda pergi dari situ. Kalau nggak Anda ikut berdosa melihat perjudian itu. Karena apa? Karena Allah mengatakan fajtanibuh, jauhi. Rijsun, ini perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi dia. Jadi sangat sangat lebih tegas lagi ikhwah. Larangan jauhi dengan larangan diharamkan. Dan khamr, judi, termasuk yang disebut dengan dijauhkan. Makanya tidak sedikit ikhwah orang-orang yang tadi dia nggak minum khamr, karena berteman dengan orang yang minum khamr, akhirnya dia ikut minum khamr. Demikian ikhwah, akhirnya dia ikut minum khamr. Dia nggak berjudi sih, dia hanya ikut-ikut duduk di situ aja. Lama-lama ikut judi. Demikian ikhwah, itu bahayanya. Makanya Allah juga pernah mengatakan masalah zina, perzinahan, la taqrabuz zina,
Jangan kamu mendekati zina. Jangan kalian dekati zina. Kalau kalian dekat, kalian akan jatuh dalam perzinahan. Jadi Allah secara implisit mengatakan kalau kalian dekat, kalian sudah berdosa. Walaupun dosanya bukan dosa zina yang hakiki. Tapi kalian bisa jatuh pada perzinahan yang dosa hakiki. Makanya Rasul pernah katakan bahwasanya setiap orang itu terkena dosa zina. Nggak bisa dia hindari. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar. Apalagi kaki zinanya melangkah ke tempat yang haram dan seterusnya. Wal qalbu yatamanna, hati itu menghayal. Wal farju yusaddiquh, dan kemaluanlah yang membenarkannya, yang beraksinya. Kalau dia sudah aksinya zina itu dengan kemaluan, berarti dia terkena hukum had. Kalau dia sudah berumah tangga, dirajam sampai mati. Kalau dia masih perjaka, maka dicambuk 100 kali jika ada 4 saksi yang jelas. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, itulah dia. Artinya jauhkan. Jadi zina, judi, khamar, Allah suruh kita untuk jauhkan. Mungkin para pemirsa masih ingat, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketetapan larangan terhadap Nabi Adam alaihissalam, yaitu mengenai dilarang mendekati pohon. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, fakulu minha haitsu syi'tum, silahkan kau makan semua yang ada di surga ini, ambil semua, makan semua, silahkan. Tidak ada larangan, tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Ini yang satu aja. Selebihnya silahkan, gak ada masalah. Kamu dekati, kamu panjat, terserah. Artinya silahkan mau kamu apain. Mau dimakan, terserah. Itu surga. Surga milikmu. Kamu berada dalam surga. Semua kenikmatan surga itu bisa kamu rasakan. Bisa kamu nikmati. Tapi satu pohon ini jangan didekati. Fatakul minadh dhalimin. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan zalim. Padahal larangan itu kan ikhwah gak boleh makannya. Tapi jangankan makan. Dekat saja gak boleh. Karena kalau sudah dekat, maka akan tergiring, tergoda untuk makannya. Dan benar. Ya, Nabi Adam dekat-dekat pohon tersebut. Akhirnya makan pohonnya, makan buahnya. Ditambah lagi dengan hasutan-hasutan, rayuan-rayuan iblis terhadap Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dan khamar di sini ikhwah, di dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuh. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 90 sudah tegas, khamar itu haram. Semua jenis khamar, dari apapun dia, apapun bentuknya, hukumnya haram qat'i. Sudah, tidak boleh dikonsumsi. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah khamar dunia, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ternyata ikhwah, di surga ada khamar. Di surga ada khamar. Kita lihat. Min syarabi alladhi yatafaddalallahu bihi ala ahli jannati al-khamru. Di antara minuman yang Allah siapkan, sediakan untuk penduduk surga adalah minuman khamar. Wal khamru jannati khaliyun minal uyubi wal afati allati tattasibu ya khamrud dunya. Adapun khamar surga itu bersih dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada di khamar dunia. Fal khamrud dunya tudhibul uqul. Khamar dunia dapat merusak akal, bahkan dapat menghilangkan akal. Wa tasda'ur ru'us, dapat membuat pusing. Wa tuji'ul butun, dapat membuat sakit perut. Wa tumridul abdan, dapat membuat badan sakit, fisik sakit. Makanya ikhwah, banyak ikhwah, ketika ada suatu penyakit, dokter memberikan di antara pantangannya, jangan minum khamar. Jangan minum khamar, jangan merokok, itu biasanya. Jangan minum khamar, jangan merokok. Demikian ikhwah. Jadi minum khamar ini Masya Allah memang pantas sekali lah Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Karena banyak sekali menimbulkan kemudaratan bagi umat manusia. Demikian. Tapi la ilaha illallah, banyak manusia nggak peduli dengan masalah ini. Padahal Allah mengharamkannya itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Sama sekali Allah nggak butuh dengan itu semua. Itu semua Allah haramkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.
tapi manusia sering melanggarnya. Demikian ikhwah. Jadi dapat membuat badan sakit, waktu jelibul asqam, dan dapat menimbulkan banyak penyakit. Wa qad takunu mu'ibah fi san'iha. Terkadang bukan hanya khamrnya saja yang bisa buat pusing, buat bahkan muntah ya, buat hilang akal, kemudian menimbulkan banyak penyakit, fisik menjadi lemah. Bukan hanya itu. Bahkan tidak jarang cara membuatnya pun ikhwah. Cara membuatnya pun la ilaha illallah. Ya, mungkin para pemirsa pernah melihat di video gitu, orang-orang buat khamar dengan cara diinjak-injak. Demikian ikhwah. Ya, dengan kaki itu minuman diinjak dengan kaki. Katanya itu yang paling bagus pula, itu paling lezat katanya. Lah, Islam tidak membenarkan seperti itu. Ya. Itu waqad takun mu'iba fi sani'iha. Kadang-kadang cara membuatnya sudah kotor ikhwah. Ya. Cara membuatnya juga sudah tidak higienis. Terkadang, ya bukan semua. Terkadang cara membuatnya juga nggak higienis. Aulauniha, atau di warnanya, ya, zat perwarna yang untuk khamr. Demikian ikhwah, sehingga terlihat ada yang warna apa ya? Saya nggak tahu juga. Yang mungkin khamr merah lah kali ya, itulah yang dikenal. Yang warnanya merah, saya nggak tahu apakah ada hijau, kuning, biru, Allahu a'lam. Yang jelas pewarna itu saja juga sudah akan membahayakan bagi kesehatan. Kemudian au ghairu dzalik, ataupun yang lainnya. Ammal khamrul jannati, adapun khamr surga, fa innaha khaliyatun min dzalika kullih. Adapun khamr surga sedikit pun tidak ada menimbulkan apa yang ditimbulkan oleh khamr dunia. Sama sekali tidak ada. Tidak membuat akal jadi nggak waras, tidak membuat pusing, tidak membuat sakit perut, tidak membuat badan sakit, ya. Tidak intinya semua hal-hal yang memudaratkan khamar dunia, apapun dia, termasuk cara membuatnya ataupun warnanya seterusnya, ya, jelas tidak sama seperti khamarnya surga. Demikian ikhwah, ya. Khamar surga jamilatun safiyatun ra'iqatun. Khamar surga itu indah, bersih, higienis, Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Shafat ayat 45 sampai 47, yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Penduduk surga akan dikelilingi dengan gelas-gelas min ma'in, yang isinya dari sebuah mata air. Bayadha aladzatil lisyaribin, yang warna minuman di dalam gelasnya itu bayadha, yaitu berwarna putih, ladzatil lisyaribin, sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalimat bayadha, apa warna putih macam susu? Gitu ya. Karena kan di surga nanti kan sebagaimana sudah kita bahas, ada sungai-sungai, yaitu sungai anharu mim ma'in ghairi asin, ada sungai air yang airnya itu segar. Wa khamril wa anharim min labanil lam yataghayyar ta'muh, dan sungai yang isinya itu yang mengalir yaitu susu yang tidak akan berubah, tidak akan pernah basi. Wa anharum min khamril ladzat lisyaribin, dan sungai-sungai yang mengalir di situ yaitu khamr yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharim min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang di dalamnya mengalir yaitu madu yang murni, tidak campur air, itulah kira-kira, tidak campur nanas dan seterusnya. Jadi intinya ikhwah, itulah dia. Sekarang di sini khamr surga itu warnanya putih. Apa sama dengan susu? Kan susu dikenal warnanya putih ya. Apakah sama dengan susu? Kita lihat apa yang dikatakan bayadha aladzatil lisyaribin. Khamr surga itu putih, sangat lezat untuk diminum. Para mufassir mengatakan bahwasanya bayadha itu yaitu putih, maksudnya syadidus safa wan naqa, sangat bersih dan sangat jernih.
Ikhwah. Jadi khamr surga itu sangat bersih dan sangat jernih. Ibnu Abbas mengatakan sofiyatun ka'anna fiddah. Khamr surga itu sangat jernih, sofiyah ka'anna fiddah, seolah-olah dia seperti warna perak. Kalau Mujahid rahimahullah mengatakan bahwasanya hasanatul mantar. Dia katakan bayda yaitu enak untuk dilihat. Bayangkan ikhwah, dilihat saja hati sudah senang, apalagi meminumnya. La haula wala quwata illa billah, luar biasa, subhanallah. Itulah khamr surga. Ya, dilihat saja sudah senang ikhwah. Jadi semua yang ada di surga itu dilihat saja sudah senang. Belum lagi kalau dinikmati, dikonsumsi, didengar apa saja ikhwah. Tidak ada satupun yang aib kenikmatan, tidak ada sedikit pun kurangnya, cacatnya kenikmatan surga. Bayangkan khamr, ikhwah, kalau kita lihat khamr di dunia enak dipandang, itu kan karena pabriknya sengaja membuat botol yang unik-unik tuh, yang ngeramping-ramping begitulah. Sehingga dia punya botol unik. Yang menarik itu botolnya, bukan khamrnya. Demikian ikhwah. Ya kalau kita bandingkan dengan botol-botol sirup, ya botol-botol minuman-minuman yang lain, ya dibandingkan dengan khamr ini ikhwah, dari sisi botolnya juga beda, bentuknya sudah beda. Kadang-kadang mereknya, laknya juga beda-beda, dan tidak sedikit mak-mak kaum muslimin ini malah menjadikan botol-botol khamr itu yang sudah kosong, yang isinya bukan khamr, dijadikan sebagai hiasan lemari tamu. Walaupun isinya tidak khamr. Demikian ikhwah, karena merasa, wah bagus sekali nih botolnya. Kadang-kadang kan mak-mak ini ikhwah, dia senang dengan yang botol-botol begini. Ikhwah, cantik dia bilang. Kemudian diisilah air yang diletakkan warna apa begitu, merah, hijau, letakkan di lemari tamunya, karena botolnya ikhwah, botolnya bukan khamrnya. Itu ikhwah. Jadi supaya buat menarik, maka botolnya. Demikian ya. Dan itu jelas nggak dibolehkan ya, tidak boleh. Ibu-ibu yang mengambil botol-botol khamr untuk dijadikan sebagai pajangan, nggak boleh. Karena ini akan bisa menjurus kepada pendekatan kepada khamr. Nggak boleh. Jadi cari yang lain, kalau memang mau hiasan cari yang lain, jangan khamr, jangan botol-botol khamr. Botol sirup aja udah, botol sirup. Demikian ikhwah, yang bulat lonjong gitu aja udah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Mujahid mengatakan kalau khamr surga itu dilihat saja sudah senang hati. Allahu Akbar. Dilihat saja hati sudah senang. Gimana itu ya? Ya nantilah sama-sama kita lihat ya di surga. InsyaAllah. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Afwan, ladzatil syaribin. Tadi kan baydo nih, baydo sudah warnanya putih. Kalau tadi Ibnu Abbas mengartikan itu sangat jernih, bagaikan perak. Kalau Mujahid rahimullah mengatakan bahwasanya dia itu sangat indah untuk dipandang-pandang, enak untuk dipandang, hasanatul manzar. Kemudian ladzatil syaribin, di mana sangat lezat untuk diminum. Demikian ikhwah. Artinya ketika seorang itu minum khamr itu sangat lezat cita rasanya, tidak diakhiri dengan gangguan. Tidak diakhiri dengan gangguan atau tidak diakhiri dengan penderitaan dan penyesalan. Demikian. Kalau khamr dunia kan diakhiri dengan penyesalan dan penderitaan, mabuk dia ikhwah. Tidak sedikit orang-orang yang minum khamr mabuk, akhirnya karena nggak punya akal lagi tidurnya di parit. Makanya kalau orang Medan punya istilah, kalau orang yang suka minum khamr, ya, dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, tidurnya di rumah di atas kasur. Kalau dia punya duit, tidurnya malah di parit. Kenapa? Kalau dia punya duit, dia minum khamr, akhirnya hilang akalnya, tidurnya di parit. Kalau dia nggak punya duit, nggak beli khamr, dia masih waras akalnya, tidurnya di atas kasur. Demikian ikhwah. Ya, namanya juga sudah hilang akalnya. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi khamr surga itu ikhwah, ketika diminum sangat lezat cita rasanya dan tidak ada berakhir dengan penderitaan dan penyesalan, tidak ada. Tidak ada berakhir seperti itu. Jadi dia nikmat semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat dan semakin nikmat. Nikmat yang unlimited, itulah lebih kurang. Kemudian la fiha ghaulu wa lahum anha yunzafun, di mana di pada khamr itu la fiha ghaulun. Ghaulun ini ikhwah membuat gangguan. Ya.
Tidak ada gangguan, tidak akan mendatangkan mudorot, tidak akan membuat pusing, tidak akan membuat sakit perut. Itu ghaulun. Itu kalimat ghaulun. Walahum anha yunzafun, dan tidak membuat mabuk, tidak membuat akal hilang. Itu kalimat la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Kemudian walaqad wasafallahu jamala launiha bayda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita sifat indahnya pada sifat indah pada warna khamar, yaitu warna putih. Summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan annahal taladdu syaribuha min ghairi ightiyalin li'aqlihi. Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwasanya khamr itu lezat, yang cita rasanya lezat, dirasakan lezat bagi peminumnya dengan tidak membuat terganggu akalnya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anharum min khamril ladzati lisyaribin, surat Muhammad ayat 18, yaitu di surga nanti ada anhar. Anhar itu jamak daripada nahrun. Jamak daripada nahrun, artinya sungai. Anhar berarti sungai-sungai. Nanti di surga banyak, termasuk sungai-sungainya adalah sungai-sungai yang di dalamnya mengalir khamr. Ladzati lisyaribin, yang sangat lezat cita rasanya bagi si pengkonsumsinya atau bagi peminumnya. Muhammad ayat 18. Summa inna syaribaha la tamullu min syarabiha. Kemudian bagi yang minumnya tidak akan pernah bosan. Demikian ikhwah, nggak akan pernah bosan. Ikhwah, kita di dunia ini selezat-lezatnya makanan, semahal-mahalnya, itu di awal-awal, ikhwah. Di awal-awal. Seperti yang kita katakan tadi. Yang kita katakan tadi, makanan pertama kita rasa lezat. Nah, coba Anda makan terus. Sepiring, 2 piring. Piring ketiga Anda sudah mengatakan biasa-biasa aja. Kenapa? Bahkan Anda nggak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena kelezatannya sudah hilang. Itu ikhwah. Oke lah, kalaupun nggak sampai kenyang, sekedarnya saja. Ikhwah, apapun makanannya, kalau itu Anda konsumsi setiap hari, Anda akan merasakan bosan. Manusia itu punya sifat bosan. Demikian ikhwah, punya sifat bosan. Apapun yang ada pada dirinya, dia punya sifat bosan terhadap apa yang dia dapati. Berupa makanan, sekelilingnya. Makanya ikhwah, kalau kita lihat orang-orang yang hari-hari mungkin makannya daging ya. Daging beef misalnya, atau wagyu misalnya, wagyu steak wagyu misalnya, atau apalah yang daging-dagingan, dia akan merindukan makan sayur, dia akan merindukan misalnya sayur asem. Itu ikhwah, yang hari-hari makan sayur asem kepinginnya makan daging. Demikian yang hari-hari hidup di perkotaan dengan hiruk pikuk dan sangat semuanya dengan kemacetannya, dia ingin hidup di gunung, di mana dia bisa melihat, menikmati hijauan di sekelilingnya. Yang tadinya dia di kota hiruk pikuk, yang didengar hanya hiruk pikuk manusia, teriakan, klakson dan seterusnya, dengan udara knalpot yang membuat hidung alergi misalnya. Dia ingin pergi ke gunung, melihat sekelilingnya dengan hijau-hijauan, melihat mendengar kicauan burung, diiringi dengan gemercik air terjun. Demikian, itu yang diinginkan, suara-suara natural. Itu Anda kalau tinggal di kota, coba tanya itu yang tinggal di hutan, kepinginnya kemana tuh? Yang hari-hari begitu dia bangun pagi sudah dia dengar kicauan burung, gemercik air, udara segar. Demikian ikhwah, dedaunan yang hijau yang enak dipandang mata, tanyakan mereka yang tinggal itu hari-hari. Kepingin nggak mereka ke kota? Keinginan mereka ke kota. Demikian ikhwah. Yang di pantai misalnya hari-hari mendengar deburan laut, deburan ombak, dengan semilir angin laut. Tanyakan dia mau kemana tuh? Yang hari-hari dia makan ikan. Tanyakan dia kepinginnya kemana kalau dia wisata. Nggak ke laut juga ikhwah. Ke kota, ke mall, melihat orang ramai. Demikian ikhwah. Orang gunung sepi, kepingin orang ramai. Orang yang hari-hari melihat keramaian, kepingin kesepian. La haula wala quwata illa billah. Itulah manusia. Dia akan bosan. Di surga nggak ada bosan, ikhwah.
Ya, nggak ada bosan. Ketika dia makan, dia rasakan lezat. Seperti kita katakan tadi, kelezatan tidak akan pernah usai. Semakin lezat, semakin lezat, semakin lezat, dan semakin lezat. Tidak akan pernah dia bosan dengan kelezatan-kelezatan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Shafat ayat 47, walahum anha yunzafun, yaitu mereka tidak akan hilang akal dengan meminumnya. Kemudian wa qala fi maudhil akhar yasifu khamral jannah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan sifat khamar surga, yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun, di mana penduduk surga akan dikelilingi oleh anak-anak yang mukhalladun, yang kekal. Anak-anak ini apa ya? Orang yang berkhidmatlah di surga, yang Allah ciptakan untuk melayani penduduk surga, dan itu anak-anak. Anak-anak yang tidak akan pernah tua dan bukan yang bawa pesing juga, ikhwah. Ya, jadi ya boleh kita katakan wildan ini ya remaja lah, ya remaja, demikian. Mereka lah yang melayani, siap standby melayani penduduk surga apa yang mereka inginkan. Mau makan mereka siap. Dan mereka tidak akan pernah tua. Dialah manusia yang Allah ciptakan, memang sengaja Allah ciptakan di surga, diciptakan di surga untuk melayani penduduk-penduduk surga yang memang mereka sudah berhasil melewati cobaan dunia. Jadi anak-anak remaja ini ya, mereka terus berkeliling membawa khamernya gitu, berkeliling bawa minuman-minuman, tetap standby. Ya, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka standby membawa apa, ikhwah? Akwab, gelas-gelas, ceret-ceret yang siap dituangkan. Siapa yang mau dituangkan. Demikian, ikhwah. Dan wa ka'sim min ma'in, dan gelas-gelas dari mata air, ma'in, dari mata air. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Khamr yang mereka minum itu tidak membuat pusing dan juga tidak membuat mabuk. Al-Waqiah ayat 17 sampai 18. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri hadhil ayah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, menyebutkan tafsir ayat ini dalam kitab tafsirnya, la yusadda'u ru'usuhum, di mana tidak khamr ini tidak membuat pusing, wala yunzafu uquluhum, dan akal mereka juga nggak terganggu akibat minum khamr ini. Bal hiya thabitatun min syiddatil mutribah walatil hasilah. Bahkan akalnya tetap sehat, waras, diiringi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika mereka mengkonsumsi khamr tersebut. Tak ada mengganggu kepala mereka sedikit pun. Tak ada mengganggu sedikit pun akal mereka. Tak mengurangi akal mereka. Apalagi sambil mabuk. Enggak. Jadi mereka menikmati dengan akal yang waras. Demikian, ikhwah. Ya kalau khamr di dunia, kalau dia sudah mabuk kan enggak menikmati lagi sebenarnya, ikhwah. Apalagi kalau udah sampai muntah. Ya. Warawa ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qol, bahwasanya dia berkata, fil khamri arba'u khisalin. Untuk khamr, maksudnya khamr di dunia ada 4 sifat. As-sukr, yaitu mabuk, memabukkan. Yang kedua as-suda, yaitu membuat pusing. Yang ketiga al-qai, muntah. Kemudian al-baul wal baul, yaitu kencing. Demikian, ikhwah. Itu sifat khamr di dunia. Dia membuat mabuk, hilang akal, dia buat pusing, buat muntah, dan akhirnya buang air. Demikian, ikhwah. Kalau bisa kita tambah, yaitu buat sakit perut, ya, dan mungkin banyak yang lain-lain. Tapi itulah mungkin beliau sebutkan empat bahaya daripada 4 sifat secara umum khamr yang ada di dunia. Fadzakarallahu khamral jannati, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat khamr surga, yanzauha an hadhil khisal,
yang menyebutkan tidak adanya 4 sifat ini pada khamar surga. Ya, tidak memabukkan, tidak membuat akal menjadi kurang, apalagi sampai nggak waras, tidak membuat muntah, dan tidak ada yang namanya buang air kecil. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna ahlal jannati la yatabawwadun wa la yataghawwatun wa la yankhamitun ya wa la yankhamitun wa la yatfulun ta'amuhum masyarab jusa kajusa'il misk. Penduduk surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada ingus, ya, juga tidak ada meludah. Kemudian makanan minum mereka itu nanti berubah berupa sendawa, dan sendawanya itu aromanya bagaikan aroma kasturi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wa qala al-haqqu fi mawdhi' tsalis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada tempat yang lain, tempat yang ketiga, yusqauna min rahiqim makhtum. Penduduk surga akan diberi minum min rahiq makhtum, khitamuhu misk. Rahiq al-khamr. Jadi yusqauna min rahiq, mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu khamr. Mereka diminum khamr al-makhtum. Makhtum itu yang khamr itu tutupnya di la, ya. Khitamuhu misk, la-nya itu berupa dari dari benda kasturi. Kita lihat. Warrahiq al-khamru. Jadi maksud rahiq adalah khamr. Wa wasafa hadzal khamr bi wasfain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mensifati khamr ini dengan 2 sifat. Pertama yaitu al-awwalu anna makhtum. Khamr ini makhtum, dila, artinya belum ada seorang yang menyentuh sebelumnya. Demikian ikhwah. Bukan juga khamr isi ulang, ya, bukan. Bukan khamr isi ulang, udah habis isi ulang, tutup lagi, habis isi ulang, bukan. Ini memang yang menikmati khamr itu dialah orang yang pertama menikmati minuman tersebut dari botol tersebut atau dari tempat tersebut. Dila, disegel. Jadi peminumnya membuka segelnya. Itu ikhwah. Menunjukkan bahwasanya ini ori. Nah, gitu lebih kurang begitu ikhwah. Belum ada yang sebelumnya minum. Dila. Ai maudhu alaihi khatim, yaitu maudhu alaihi khatim. Dia di situ disegel ya, kita bilang disegel. Wal amru tsani, adapun perkara yang kedua, annahum idza syaribuhu wajadu fi khitami asyarabihim lahu raihatun misk, yaitu apabila mereka meminumnya, mereka akan dapati pada penghabisan minumannya itu, setelah mereka akan temukan setelah mereka minum, yaitu raihatul misk, yaitu aroma minyak kasturi. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Bisa sih terbayang tapi nggak bisa hakiki. Ya, sepandai-pandai kita membayangkannya, tidak begitu yang hakikinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia keistimewaan khamr yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga. Ikhwah, kita bicara khamrnya saja sudah kepingin sekali masuk surga. Itu masih khamrnya loh, belum lagi yang lain-lainnya. Hanya khamr yang di sini membuat mabuk, bahkan kita benci dengan melihatnya. Tapi dengan khamr surga membuat seorang itu semakin ingin masuk ke surga. Tentunya surga itu merupakan satu hal yang memang harus dicapai dengan usaha. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema khamr penduduk surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Yohan di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah di surga mengalami siang dan malam juga? Mohon nasihatnya Ustadz, syukron.
Apakah di surga ada siang dan malam? Ikhwah, di surga tidak ada malam. Ya, tidak ada malam. Yang ada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin akan melihat cahaya yang redup. Cahaya yang redup dan ditutupnya siter, ditutupnya nanti penutup lah. Tapi dia tidak ada malam. Dia tetap siang dan perbedaannya Allahu alam yaitu antara siang, kalau siang itu lebih terang, kalaupun dia kita katakan malam tapi tidak gelap. Ya dia tetap terang. Tandanya malam dan siang itu bukan dikatakan gelap dan terang, enggak, tapi antara terang dan ditutupnya sater ataupun hijab, ya, sehingga surga itu menjadi sedikit agak redup, tapi tidak ada malam. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Amrina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai pasangan untuk penghuni surga. Kan untuk lelaki di surga sudah Allah siapkan bidadari untuknya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Dan untuk perempuan yang semasa hidupnya di dunia belum pernah menikah, apakah nanti di surga dia juga mendapatkan pasangan? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik, Ibu yang bertanya, jazakumullah khairan. Ikhwa azallahu yakum, mengenai pasangan-pasangan di surga, semua penduduk surga itu bisa dipastikan bukan pakai bisa ya, dipastikan dia akan punya pasangannya, dia akan mendapatkan pasangannya. Bagi mereka yang sudah menikah, maka pasangannya adalah suaminya semasa di dunia, jika memang mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau pasangannya, suaminya nggak masuk surga, ya. Nggak masuk surga ini artinya selamanya nggak masuk surga. Demikian ikhwan rahimallahu. Dulu pernah kita bahas tentang kalau seorang laki-laki, ya dia bisa punya pasangan lebih daripada satu. Minimal penduduk surga itu pasangannya 2. Minimal itu ikhwah. Jadi bagi siapa yang belum sempat poligami di dunia, di surga Anda akan berpoligami. Ya, dan insya Allah nggak akan ada kecemburuan. Demikian ikhwah. Adapun untuk wanita, pasangannya tetap satu. Nah, bagaimana kalau seorang wanita itu dia punya suami lebih daripada satu? Misalnya suami yang pertama meninggal, lantas dia menikah lagi. Ini dua-dua soleh nih, dua-dua soleh. Suami pertama soleh, suami kedua soleh, meninggal lagi, menikah lagi dia misalnya. Bukan berarti setiap dia menikah laki-laki yang soleh meninggal, dengan nggak begitu. Ya memang begitulah qadarullah masya fa'ala. 3 suaminya meninggal semua. 3-tiganya soleh semua. Ini gimana ikhwah rahimahullah? Yang lalu pernah kita bahas. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya suaminya adalah suami yang terakhir. Suami terakhir. Makanya Ummu Darda tidak mau radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya Abu Darda, beliau menolak pinangannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dia meyakini bahwasanya pasangan seorang wanita itu adalah suaminya yang terakhir. Kalau dia menerima lamarannya Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti dia nanti pasangannya enggak Abu Darda. Pasangannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Ummu Darda walaupun dalam kehidupannya sangat sederhana, tetap dia kepingin Abu Darda lah yang menjadi pasangan nanti di hari akhirat. Sehingga dia menolak lamaran Muawiyah bin Abi Sufyan. Pendapat yang kedua mengatakan adalah yaitu suaminya yang paling soleh. Ya, suami yang paling soleh. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya yaitu dia boleh pilih mau suami yang mana. Demikian ikhwah. Ada 3 pendapat. Pertama yaitu suami yang terakhir, yang kedua suami yang paling soleh, yang ketiga yaitu dia silakan pilih suami yang mana. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama kebanyakan memilih yang pertama yaitu suami yang terakhir. Baik, itu bagi wanita yang punya suami lebih dari 1 ketika dia berada di dunia. Bagaimana kalau wanita-wanita yang tidak punya suami, meninggal, dia solehah, meninggal, tapi belum punya suami. Atau suaminya, ada sih mantan suaminya, tapi suaminya itu kafir. Kalau orang kafir gak akan masuk surga. Sementara seorang yang solehah, seperti misalnya Asia, suaminya Firaun. Firaun itu kekal selamanya dalam neraka.
nggak bisa ditunggu oleh si Asia rahimahullah. Jadi gimana? Itu satu. Yang kedua, atau memang belum menikah seperti Maryam alaihissalam. Itu bagaimana? Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sudah pernah kita pelajari, Rasul katakan arbaun hunna sayyidatu ahlil jannah. Ada 4 orang wanita, mereka adalah pemimpin penduduk surga. Ya. 1. Yang pertama yaitu Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim, suaminya kafir, Fir'aun. Jadi gimana? Kemudian yang kedua yaitu Maryam ibn Imran. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana ikhwah? Kalau yang Khadijah dan Fatimah sudah jelas ada suaminya. Bagaimana dengan Maryam dan Asyah? Asyah ada suami tapi suaminya kekal dalam neraka. Ini bagaimana? Untuk mereka ini dinikahkan nanti dengan Rasulullah SAW. Oke, untuk akhwat-akhwat yang lain yang meninggal belum menikah gimana? Ya, dia nanti akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orangnya? Yang penting anti masuk surga dulu aja. Ya, itu aja dulu. Anti masuk surga dulu, nanti jangan khawatir, Allah akan pasangkan anti. Yang jelas anti hanya jomblo di dunia, tidak jomblo di akhirat. Kasihan sekali kalau di akhirat juga jomblo, ya Allah. Orang kemana-mana pakai pasangan, dia sendirian, ya Allah. Enggak begitu. Dia nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Siapakah dia? Itu biar Allah lah yang mengatur. Yang terpenting bagi kita ikhwah, para akhwat, terutama yang jomblo, yang penting masuk surga aja dulu. Itu yang terpenting, ya. Nah, selama surga, apapun yang akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik untuk anti yang meninggal sebelum menikah. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya, coba bayangkan ikhwah, khamar saja kita lihat kita bisa bahagia. Tuh bayangkan, melihat khamarnya saja. Gimana dengan yang lain-lain? Ya, jadi insya Allah bakal ada pasangannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apakah ada istilah bidadara? Kalau laki-laki kan ada bidadari itu. Kalau perempuan ada bidadara? Enggak ada bidadara. Ya, bidadara enggak ada. Demikian, yang ada adalah laki-laki penduduk dunia yang pernah di dunia, yang akhirnya dengan perjuangannya dia mau rahmat Allah masuk ke surga, atau ya orang-orang yang para pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga untuk melayani, seperti yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka akan dikelilingi oleh anak-anak yang senantiasa kekal, atau para bidadari yang memang Allah ciptakan di dunia, di surga untuk kaum laki-laki. Seperti orang yang mati syahid, dia akan dinikahkan oleh 40 para bidadari. Nah, bidadari yang Allah siapkan di surga. Allah ciptakan di surga untuk dia. Demikian ikhwah. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita bahas manfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwatai Islam, azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema khamar penduduk surga, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga tentunya dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka
93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.